Kami dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Inilah hasil penelitian kami. Sebagai negara terbesar keempat di dunia, Indonesia juga memiliki laju pertumbuhan penduduk yang positif. Hal itu dapat dilihat dengan kebutuhan lahan perumahan dan industri yang tinggi. Konversi lahan pertanian pun mencapai 110.000 hektar. Berkurangnya lahan pertanian menjadikan Indonesia dihadapkan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan. Salah satu faktor penting yang dapat menunjang ketersediaan pangan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu hasil penemuan IPTEK di bidang pangan adalah penemuan varietas padi gogo aromatik oleh Profesor Insinyur Totok Agung Dwi Haryanto dan Profesor Dr. Insinyur Suwarto dari Universitas Jenderal Sudirman. Padi gogo aromatik merupakan hasil persilangan antara padi poso dengan padi mentik wangi yang merupakan varietas yang dianggap unggul. Menurut Dinas Pertanian dan Kehutanan, alih fungsi lahan di Kabupaten Banyumas mencapai 20% di setiap tahunnya. Tetapi, proses difusi inovasi pengembangan padi gogo aromatik di Kabupaten Banyumas cenderung lambat. Untuk mengatasi masalah kelambanan itu, diperlukan komunikasi teknologi penelitian untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemampuan petani yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia. Salah satu hasil pengembangan IPTEK adalah adanya suatu inovasi. Menurut Rogers, inovasi sama dengan teknologi, yaitu suatu desain yang digunakan untuk tindakan instrumental dalam rangka mengurangi ketidakteraturan suatu hubungan sebab akibat dalam mencapai tujuan tertentu. Inovasi tidak akan dirasakan manfaatnya jika tidak ada difusi. Difusi adalah proses di mana penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial. Proses difusi inovasi ini memiliki 4 elemen utama, yaitu pertama, inovasi-inovasi, yang kedua, saluran inovasi, yang ketiga, waktu, yang keempat, elemen sosial. Keunikan dari teori Rogers adalah dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai proses terjadinya difusi inovasi. Dari teori tersebut yang akan kami ambil sebagai fokus penelitian adalah inovasi, waktu, elemen saluran informasi, dan sistem sosial dalam proses difusi inovasi pengembangan padi gogo aromatik di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan tempat penemuan inovasi padi gogo aromatik, namun belum memanfaatkan hasil temuan tersebut untuk memanfaatkan lahan kering secara maksimal. Hal ini menjadi unik, karena padi gogo aromatik sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai di Sudan, Afrika Selatan. Namun di wilayah penemuannya sendiri dapat dikatakan proses penyebaran padi gogo aromatik cukup lamban. Menurut Everett Rogers, ada beberapa elemen untuk mendukung percepatan difusi inovasi. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi yang cepat menyebar adalah yang mempunyai keunggulan relatif sederhana, mampu menjawab pertanyaan masyarakat, dan dapat diuji cobakan di berbagai daerah. Maka dari itu, UNSUD menemukan varietas terbaru, yaitu padi gogo aromatik yang memiliki 4 varietas. Yang pertama adalah G136, G9, G39, dan yang terakhir G10 Inpogo UNSUD. Masing-masing varietas memiliki keunggulan yang berbeda-beda. G136 adaptif terhadap pegunungan, G9 adaptif terhadap dataran rendah, dan G39 mempunyai produksi yang tinggi tetapi tidak wangi, dan yang terakhir adalah G10 atau Inpago UNSUD 1 yang relatif stabil terhadap lingkungan. Penanaman padi gogo aromatik tentunya menuntut keserasian dengan daerah yang akan ditanam. Banyak varietas yang menyesuaikan dengan daerahnya. Seperti di Kecamatan Kemangkon, varietas Inpago UNSUD 1 adalah yang digunakan. Keserasian pupuk pun juga diperhatikan.
Inpago unsur 1 tidak terlalu cocok dengan pupuk kimia. Maka di Purworejo, petani menggunakan pupuk alami. Lalu, sebelum varietas gogo aromatik dikenalkan, terutama Inpago unsur 1, telah dilakukan 8 kali seleksi. Setelah seleksi ada namanya uji mutu lokasi sebagai syarat pelepasan untuk suatu varietas tanaman pangan. Diharapkan adanya uji lokasi ini, varietas padi sesuai dengan lingkungan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Sebelumnya, padi gogo telah dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2009. Tetapi, respon masyarakat sangatlah kurang. Serta kerumitan administrasi menjadi penghalang untuk mengembangkan padi gogo. Saluran inovasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses difusi inovasi. Menurut Rogers, proses difusi inovasi akan berkembang jika saluran inovasi ini memperhatikan partisipan komunikasi, yaitu kepada siapa sih inovasi ini akan disalurkan, dan mempertimbangkan juga jenis komunikasi apa yang akan digunakan. Nah, pada tahun 2009, penemu sudah mengenalkan padi ini kepada masyarakat dengan program hearing dan sudah mencoba ditanam di beberapa tempat, termasuk salah satunya di Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan memperkenalkan teknologi pengembangan padi gogo aromatik ke petani, penemu menggunakan metode kelompok seperti diskusi dan percontohan, serta konsultasi secara individu. Penemu menggunakan strategi participatory plant breeding dengan mengikutsertakan petani untuk memilih jenis padi mana yang menurut mereka lebih baik di daerahnya. Namun, dengan proses saluran informasi yang sudah tertata sesuai dengan sasarannya, belum mampu membuat padi gogo aromatik dikenal masyarakat luas. Penyebabnya adalah belum terintegrasinya antara pemerintah, swasta, penemu, dan masyarakat. Terutama dari pihak pemerintah, masih kecil sekali upaya untuk membantu memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat. Buktinya, sudah berkali-kali padi gogo aromatik dipamerkan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas, bahkan sudah pernah diuji cobakan di Kabupaten Banyumas, namun respon pemerintah lambat dalam menilai peluang inovasi teknologi ini, sehingga kurang mendukung penyebaran padi gogo aromatik di Kabupaten Banyumas. Menurut Evert Rogers, selain adanya inovasi, saluran informasi, dan waktu, ada sistem sosial yang juga berperan penting untuk peningkatan difusi inovasi. Dalam pengembangan padi gogo aromatik, sebenarnya tim penemu sudah menciptakan jaringan yang disebut ABCG yang terdiri dari A. Akademisi, B. Bisnis, C. Community atau komunitas, serta G. Government atau pemerintah. Yang pertama adalah peranan akademisi. Akademisi memiliki peranan yang sangat penting dalam penemuan inovasi baru, karena menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjelaskan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu unsur kelembagaan yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah peran swasta. Peran swasta di sini dilibatkan karena tim peneliti menyadari bahwa dalam pengembangan padi gogo aromatik tidak dapat berjalan sendiri, sehingga harus ada keterlibatan peran swasta. Yang ketiga adalah adanya peran komunitas. Peran komunitas di sini disasarkan kepada gabungan kelompok tani atau Gapoktan, karena Gapoktan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem sosial difusi inovasi padi gogo aromatik ini. Yang keempat adalah adanya peran pemerintah. Peran pemerintah di sini penting dalam pengembangan padi gogo aromatik karena pemerintah dapat memberikan dukungan inovasi baru. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pemerintah dinilai masih belum konsisten dalam mendukung pengembangan padi gogo aromatik. Padi gogo aromatik merupakan hasil inovasi dalam bidang pertanian yang dapat mendukung ketersediaan pangan. Padi gogo aromatik juga berpotensi untuk dikembangkan secara masif di berbagai daerah, terutama di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi lahan kering yang luas. Padi gogo aromatik berpotensi untuk meningkatkan produktivitas petani, terutama petani lahan kering. Karena varietas ini mempunyai keunggulan relatif seperti produktivitas tinggi, tahan hama, aroma wangi, rasa pulen, serta mempunyai berbagai jenis varietas yang cocok dikembangkan pada berbagai kondisi geografis. Dari hasil penelitian kami mendapat 4 rekomendasi. Pertama, dalam hal inovasi, diperlukan kebijakan baru untuk mempermudah proses penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologis. Kedua, dalam hal saluran informasi. Ketiga, dalam hal waktu. Dan yang keempat, dalam hal sistem sosial. Sebenarnya, tugas penyebar luasan dan diseminasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi itu tidak semata-mata tugas perguruan tinggi. Karena tugas perguruan tinggi itu sudah selesai ketika menghasilkan teknologi.
tugas itu mestinya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dan LSM atau kelompok masyarakat. Sehingga ketika sebuah teknologi sudah ditemukan dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten mengetahui, maka mereka hendaknya harapan universitas itu bisa membuat kebijakan yang fokus mengembangkan, mendiseminasikan, mensosialisasikan teknologi yang ditemukan oleh perguruan tinggi. Kasus-kasus selama ini justru kalau perguruan tinggi tidak melakukan diseminasi dan sosialisasi, teknologi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi itu satu, hanya menumpuk di kampus-kampus atau di Bananlitbang yang melakukan riset. Yang kedua, punah. Seperti yang terjadi pada beberapa varietas yang dihasilkan oleh senior-senior kita. Karena mereka sudah selesai pekerjaannya, sementara pemerintah daerah itu kurang respon dalam pengembangannya, varietas itu kemudian tidak lagi bisa ditemukan. Demikian hasil penelitian kami. Unsur maju terus, pantang menyerah.